Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Tommy dari Erlangga. Hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan yang kedua, pembahasan soal UTBK latihan khusus untuk penalaran umum. Bagaimana anak-anak semuanya? Sehat semuanya ya? Tetap di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat semuanya. Yuk kita bahas satu-satu soal yang disajikan pada hari ini. Baik, kita mulai dengan soal yang nomor 1, soal penalaran umum. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini kita melihat ke dalam wacana. Untuk yang nomor 1, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Berarti kita perhatikan paragraf 1 mulai dari pengguna internet di Indonesia sampai dengan sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon yang canggih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pilihan A sampai dengan E, maka untuk memudahkannya, lihat 3 baris terakhir, ditandai saja. Dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon yang canggih. Kita perhatikan ya A, semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Nah, coba perhatikan baik-baik, semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Nah, itu kata kuncinya ya, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Kemudian di situ sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon yang canggih, artinya semua orang yang memiliki telepon yang canggih tentunya otomatis dia pengguna internet, sehingga otomatis dia tidak gagap teknologi. Sehingga yang A kita tandai dulu ya. Yang B, sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Nah, ini adalah kemudian yang D, sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Jangan sama saja ya. Yang D, sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Itu bertolak belakang. Semua pengguna internet yang gagap teknologi tidak memiliki telepon yang canggih, sama juga, itu bertolak belakang, jadi salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Baik, berikutnya soal yang nomor 2. Berdasarkan paragraf 3, berarti silakan diperhatikan paragraf 3. Manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, untuk memudahkan, maka kalau kita perhatikan di sana, lihat baris yang ketiga, mulai dari jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Nah, itu ditandai ya, sehingga memudahkan nanti ketika menjawab soalnya. Baik, kita lihat pilihannya. Yang pertama, suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan. Nah, ini kalimatnya kalimat yang bertolak belakang ya, dinegasikan. Kita tunda dulu. Kemudian kita lihat yang B, suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Nah, ini kalau kalian belajar tentang logika matematika dalam penarikan kesimpulan, ini bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan soal ini. Ini materinya di penarikan kesimpulan untuk yang silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi untuk yang soal nomor 2 ini, nah itu sudah terpenuhi pada
Poin B, suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Itu sama saja kalimatnya dengan jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, maka suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Jadi jawabannya adalah yang B, ya. Silakan saja dicek C, D sama E itu tidak tepat, ya. Baik, berikutnya adalah soal nomor 3. Berdasarkan paragraf pertama. Jadi kembali lagi ke paragraf pertama. Nah, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Berarti kita perhatikan paragraf yang pertama, kemudian ditandai dulu. Ini supaya fokus nanti pembahasannya. Tandai pada paragraf pertama baris yang 1, 2, 3, 4. Keempat, kelima, dan keenam. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai. Lihat ke soal, lihat ke paragrafnya, kemudian kita cocokkan dengan pilihan yang ada di situ. Apabila pengguna internet tidak meningkat, kalau tidak meningkat otomatis bagaimana? Teknologinya tidak berkembang, kan? Kemudian seseorang tidak bisa berkomunikasi, otomatis apa? Kalau tidak bisa berkomunikasi, otomatis dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu ya. Jadi yang A, teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Itu masih masuk ya. Kemudian lihat yang B, teknologi berkembang atau seseorang mengikuti perkembangan zaman. Bukan ya. Tadi kata kuncinya yang tadi pengguna internet tidak meningkat. Kemudian yang C, teknologi tidak berkembang dan seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini untuk yang C, kembali lagi ke materi tentang logika, terutama untuk negasi dari pernyataan. Ini kalau kalian perhatikan nanti silakan dibaca lagi ya. Ini untuk pernyataan atau kalau dinegasikan ini ada kata dan. Nah, tapi kalau dinegasikan kata-katanya jadi positif. Misalkan teknologi berkembang dan seseorang mengikuti. Nah, gitu ya. Jadi yang C tidak tepat. Kemudian yang D, teknologi berkembang dan seseorang mengikuti perkembangan zaman. Itu juga tidak tepat ya. Kemudian yang berikutnya, teknologi berkembang tetapi seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Baik, jadi jawabannya di situ adalah yang tepat yang A ya. Berikutnya nomor 4. Berdasarkan paragraf 3, lihat paragraf 3, apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Berarti lihat paragraf 3, tandai kalimat baris pertama dan baris kedua. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Ini agak relatif mudah ya. Berarti jawabannya bisa kita lihat adalah yang E. Negara tersebut adalah negara maju yang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Berikut soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini menyatakan berdasarkan paragraf 3, kembali lagi ke paragraf 3. Jika kemajuan teknologi diibaratkan pisau yang bermata dua, pisau bermata dua itu pasti kalian sudah tahu sendiri ya. Manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Ini juga sama ya. Pisau yang bermata dua itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi jawaban yang memenuhi itu adalah yang E. Kemajuan teknologi dapat memberikan dampak baik maupun dampak buruk.
Berikutnya, nah, nomor 6. Kalau nomor 6 itu perhatikan dari tabel di sini berdasarkan gambar 1. Nah, berarti dilihat di gambar ya. Berarti dilihat di gambar. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Saya ambil contoh saja ya, yang A misalkan persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun 2012. Ini di soal sudah disajikan data baik itu grafik maupun angkanya. Kita lihat saja kantor dan sekolah tahun 2011. Kantor dan sekolah 2011. Kantor 26, sekolahnya 8 jadi 34. Kemudian tahun 2012 kantor 16, sekolahnya 11 jadi 37. Otomatis tahun 2011 harusnya lebih rendah daripada tahun 2012. Kita cek yang B. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah 2013. Lihat 2013 kantornya 25, sekolahnya 10 berarti 36. Lebih rendah dari tahun 2014. 2014 25, 17 jadi 42. Lebih rendah, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Silakan dicek yang D, C, D dan E itu pasti kurang tepat ya. Berikutnya adalah nomor 7. Nah, untuk bagian wacana berdasarkan gambar 1, masih gambar 1 ya. Apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2015? Nah, hati-hati jangan terkecoh oleh grafik kan gitu ya. Manfaatkan dan hati-hati dengan selisih persentase. Di sini dimintanya adalah selisih persentase. Berarti kalian harus mengurangkan antara item yang diinginkan. Misalkan saja, kalau dilihat dari grafik di sini, warnet ini terus menurun. Kemudian kantor stuck, kan gitu ya, dia tetap. Kemudian kalau sekolah naik turun ya, sekolah naik turun. Makanya yang paling efektif adalah kalian selisihkan. Ingat ya, selisihkan karena diminta dia adalah selisih persentase. Kalau dilihat misalkan untuk yang A, selisih persentase antara pengguna internet yang berlokasi di warnet dan kantor semakin kecil. Lihat aja diselisihkan. Internet di warnet dan kantor. Warnet dan kantor, kan gitu ya. 37 dikurangi 36 berapa? 11. Kemudian 31 dikurangi 36 berapa? 5 dan seterusnya ya. Kalau kalian cek silahkan yang C, selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. Silahkan saja di sekolah sama di mana itu? Sekolah sama di warnet ya. Diselisihkan pasti selisihnya betul ya. Sehingga nanti kesimpulannya juga betul untuk yang nomor 7. Begitu ya. Kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal yang nomor 8. Ini berhubungan dengan hitung-hitungan. Di sini sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi yang kita perhatikan cukup melihat polanya saja. Kalau sudah ketahuan polanya, itu pasti akan bisa menjawab, kan ya? Misalkan saja soal yang nomor 8, ini yang ditanyakan adalah berapa nilai X, kemudian berapa nilai Y. Kita perhatikan, kita selisihkan ini. Nah, 27 ke 9, ini selisihnya adalah negatif 18. Kemudian 9 ke 45, berapa? Plus 30 plus 36. Kemudian 45 ke 27 berapa? Betul? Sama ya, negatif 18. Nah, ini kalau sudah kelihatan ini pasti akan bisa menjawab berikutnya. Dari sini kita lihat 27 ke 63 tambah berapa? Nah,
sama kan ya, tambah 30, 36. Ya sudah, berarti dari sini polanya kelihatan. Ditambah 36 dikurang negatif dikurang 18. Berarti tambah 36, 63 berikutnya pasti minus 18. Ya. Berapa minus 18? Nah, silakan tinggal dihitung saja. 40, 45. Kemudian di sini minus 18. Berarti sebelumnya pasti apa? Pasti plus 36. Kalau begitu berapa di sini? Kalau ditambah 36 hasilnya adalah 27. Maka jawabannya adalah negatif 9. Ya. Yang A kalau tidak salah. Berikutnya nomor 9. Nah, sengaja tidak dituliskan di sini karena nomor 9 itu sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, yang sudah bisa dengan pertemuan sebelumnya pasti tidak langsung menjawabnya. Jawabannya 37 kalau tidak salah ya. Langsung terakhir nomor 10. Nomor 10. Nah, nomor 10 sama juga seperti yang soal minggu yang lalu. Bagaimana kita menemukan pola sehingga kita bisa menyimpulkan angka yang ada di bagian dalam persegi ini. Bagaimana caranya supaya angka 23 ini ketahuan dengan operasi bilangan tambah, bagi, kurang, atau kali. Kita ketik angka-angka di sekitar persegi ini. Kita lihat di sini bagaimana caranya. Ini tidak ada yang bisa dibagi, kan ya, tidak ada yang bisa dibagi. 4 kali 3, maksudnya bilangannya bulat itu tidak ada. Berarti kita lihat di sini 5 dengan 7. Nah, 5 dengan 7 kalau kita kalikan, kita coba saja ya. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 30, 35. Kemudian 3 dengan 12. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 12. Dari sini kita selisihkan 35 dengan 12. Itu berapa? 20, 23. Cocok ya dengan bagian dalam. Jadi yang atas dengan yang bawah kita kalikan, samping kiri samping kanan kita kalikan, kemudian diselisihkan. Kita coba. Di sini sama atau tidak? 8 dengan 5 kita kalikan ya. 8 dengan 5 kita kalikan. Hasilnya adalah 40. Kemudian 6 dengan 4 kita kalikan juga. Jadi berapa? Kita kalikan jadi 24. Kemudian kita selisihkan 40, 24. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Ya. Sudah? Bisa ya? Jadi intinya adalah bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan sehingga ketemu bagian dalam. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan terus dilatih di rumah. Semakin sering dilatih maka akan semakin tahu polanya, bagaimana cara menjawab dengan cepat dan tepat. Itu saja. Terima kasih. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.